Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya rahimakumullah. batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Kita kembali berjumpa pada kesempatan sore kali ini dalam program Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Tentunya program ini diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore hari ini beliau telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Akh Nizar. Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jarang sekali ketemu antum di Jember Ustaz. Masya Allah, antum yang sibuk. Masya Allah. Gimana Ustaz, Banyuwangi aman Ustaz? Alhamdulillah, seperti Jember. Seperti Jember. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz ya. Jazakumullah Atas khairan. waktu antum di kesempatan sore hari. Insya Allah kita akan bersama beliau kurang lebih 1 jam ke depan. Ustaz sudah siap menjawab pertanyaan yang masuk baik via telepon dan juga redaksi Ustaz ya? Kalau tidak siap, antum yang siap. Masya Allah. Baik Ustaz. Di kesempatan sore hari ini kita undang pemirsa dan juga pendengar untuk bertanya kepada Ustadz baik melalui jalur website kami di www.dewanfatwa.com atau bisa melalui jalur telepon 0331 544 6087 0331 544 6087. Mohon sebelum telepon untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda. Tapi sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi, kita akan persilahkan untuk satu kajian pembuka sore hari ini. Fadhal Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Fatwa TV atau pendengar radio-radio sunnah, rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, surat yang sangat mulia di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah satu-satunya yang dijadikan tempat untuk berlindung, meminta, dan segala kebutuhan semua hamba hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jal tidak melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki satu sekutu dari salah satu hambanya, seorang atau malaikat atau nabi dan salah satu di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hambanya dengan memberikan hidayah kepada mereka. Ini yang diberikan atau diingatkan oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang meninggal tahun 360 Hijriyah. Dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama, beliau mengatakan, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi dan nama-namanya sungguh maha suci. Ikhtassa min 'abdihi aw min khalqihi man yasha. Allah memilih di antara hambanya yang ia kehendaki. Fahadahum lil iman. Maka Allah berikan mereka hidayah untuk menerima iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pilihan. Tidak semua makhluk yang Allah ciptakan mendapatkan hidayah. Maka sudah sepantasnya seorang muslim merasa bahagia, merasa mulia dengan kelebihan yang Allah pilih dan Allah berikan kepada dia. Tidak semua hambanya mendapatkan kelebihan dan keistimewaan tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a.
barang siapa yang menghendaki sebuah kemuliaan, maka hanya Allah lah yang memiliki kemuliaan itu. Semua kemuliaan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Maka sudah sepantasnya seorang mukmin merasa cukup dengan apa yang ada pada agamanya, pada imannya, dan tidak perlu bingung, mencampur, apalagi mengadopsi gaya ibadah yang dimiliki oleh orang lain yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai. Termasuk di antaranya adalah bahagia dan bangga dengan kebahagiaan pemeluk ibadah lain ketika mereka bahagia dengan ibadah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semuanya kepada kita dalam agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Nikmat-nikmatku telah aku sempurnakan untukmu dan aku telah rela Islam sebagai agama. Maka ketika seseorang mengharapkan kemuliaan justru pada selain yang Allah muliakan, dia tidak akan mendapatkan yang dia harapkan, akan tetapi justru sebaliknya. Dia akan mendapatkan kerendahan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu, dan juga milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga milik orang-orang beriman. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan iman dan kesadaran bahwa iman ini bukan hal perkara yang sepele. Seorang harus mempertahankan, memegangi, dan juga membela, serta berupaya agar menghindarkan diri dari segala macam yang dapat membatalkan atau minimal mengurangi atau mencemari. Maka ini merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Manakala Allah beri dia kelebihan, maka dia hanya dituntut untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, dan juga untuk berusaha memelihara agar kita dapat menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tetap bersih, murni, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Hadza wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, kami sampaikan syukran jazakallahu khairan atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi semoga kajian pembuka ini menambah semangat kita untuk terus mempelajari Islam dalam kurun usia berapapun kita. Dan sekali lagi sore hari ini kita akan undang Anda, siapapun yang ingin bergabung dan bertanya kepada Ustadz secara langsung, kita buka line telepon 0331 544 6087. Tapi sebelumnya kita juga sapa beberapa radio dan juga media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Sore hari ini ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung untuk Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan juga Radio Mas FM Sragen. Tapi sambil kita menantikan penelpon kita akan bacakan Ustadz beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama Ustadz dari saudara Muhammad Hanifah Al-Fatah di Lampung, tepatnya Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya wanita melihat laki-laki ajnabi? Sekian Ustadz. Syukran. Baik. Disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman di kalangan wanita, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kehormatan atau kemaluan mereka. Perintah ini sama pada ayat sebelumnya, ayat 30, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum laki-laki, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman di kalangan laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka. Sehingga para ulama mayoritas mengatakan bahwa hukum asalnya
seorang wanita diperintahkan pula untuk menundukkan pandangan kepada selain mahram dari lawan jenis mereka, baik dalam berbagai kebutuhan, bertanya, belajar, jual beli, transaksi dan sebagainya. Sebisa mungkin mereka menundukkan pandangan, tidak liar dalam memandang. Sebagaimana disebutkan juga dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Ummu Salamah pernah satu saat duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga salah satu istri beliau yaitu Maimunah. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba ada seorang sahabat yang buta yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum minta izin untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diizinkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihtajiba minhu, wahai dua istriku, kalian berhijablah dari orang ini. Maka Asma mengatakan, Ummu Salamah, beliau mengatakan, bukankah dia a'ma? Dia buta. La yubsiruna wa la ya'rifuna. Dia tidak melihat kami dan tidak mengetahui, mengenal kami. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Awa amyawani antuma ala tubsiranihi? Apa kalian juga buta? Bukankah kalian juga bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum ini? Maka kedua istri tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan untuk menggunakan hijab. Artinya tidak kemudian melihat Abdullah bin Ummi Maktum dengan bebas. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum asalnya seorang wanita tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Sebisa mungkin mereka menundukkan pandangan. Dan ini yang diyakini wallahu a'lam oleh kebanyakan para ulama. Sekalipun sebagian ulama mengatakan boleh bagi seorang wanita melihat kaum laki-laki apabila tidak ada syahwat, tidak ada keinginan nafsu melihat ketampanan dan sebagainya. Nah, karena ada beberapa dalil, di antaranya adalah ketika sebagian sahabiyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat beliau. Ini menunjukkan bahwa melihat muka laki-laki tidak apa-apa. Akan tapi wallahu a'lam, dalil yang lebih jelas dan tegas adalah seperti yang kita sebutkan di awal. Yang kedua, ini lebih aman, lebih hati-hati dan lebih menjaga fitnah. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian ingin bertanya kepada istri-istri Nabi, maka hendaklah kalian bertanya atau minta dari balik hijab, karena seperti itu akan lebih menjaga kesucian hati kalian dan hati mereka. Ini menunjukkan bahwa kebersihan hati juga perlu dijaga dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Dua-duanya sama. Maka tidak pantas sekalipun di tengah pengajian maka seorang akhwat lalu bisa membanding-bandingkan pemateri yang ini kurus, lebih tampan, pakaiannya lebih seperti ini dan seperti ini. Ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu dari kalangan perempuan. Tetap mereka dianjurkan untuk menjaga pandangan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Muhammad Hanifah di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya Provinsi Lampung. Ustaz, kita akan sapa penelpon pertama kita sore hari ini, sudah tersambung di line telepon 0331544687. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Ibu Rosmini di Pacitan. Iya, betul. Baik, silakan Ibu, pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau tanya tentang 5 tahlil yang supaya dibacakan kepada orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit ini seperti apa? Karena ibu saya juga sakit, sudah hampir 1 tahun, itu kena stroke. Dan 5 tahlil ini kan saya bacakan ini apa hadis yang sahih, apa ayat Al-Quran, apa bisa untuk dibacakan pada ibu kami, Ustaz? Bacaannya yaitu La ilaha illallah wallahu akbar. Terus tahlil yang kedua La ilaha illallah wahdah. Terus tahlil yang ketiga La ilaha illallah la syarikalah.
Terus yang tahlil keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Terus tahlil yang kelima, la ilaha illallah la ilaha illallah wa la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Ini seperti ini bacaannya, tahlilnya. Baik. Terus yang kedua, pertanyaan kami begini. Kalau hari Jumat, kaum laki-laki mendapatkan pahala beberapa pahala seperti mandi besar sebelum berangkat ke masjid sudah pahala, berangkat ke masjid setiap langkahnya mendapat pahala juga. Terus bagi wanita, bagaimana? Terus Agar mendapatkan pahala serupa di hari Jumat, seperti itu Ibu? Seperti apa kalau bagi wanita sholatnya di rumah, apa juga mandi di hari Jumat sebagai wanita itu juga mendapatkan pahala? Itu saja. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, Ustaz. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama tentang tahlil itu, ana belum ingat fungsi untuk orang sakitnya. Hadis secara khusus dalam hal itu untuk orang sakitnya, insya Allah ana akan baca kembali. Akan tetapi untuk orang yang sakit, maka bacaan-bacaan ruqyah secara umum dibolehkan dan dianjurkan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran bisa dibacakan ayat-ayat ruqyah secara umum, diruqyah dengan surat Al-Fatihah, kemudian dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Quran secara umum merupakan syifa, merupakan obat, sehingga dibacakan saja tidak apa-apa. Untuk orang sakit apapun, tidak sekedar orang yang kerasukan jin. Jadi untuk sakit apapun boleh. Bahkan dalam hadis yang sahih, seorang sahabat meruqyah dengan surat Al-Fatihah orang yang tersengat kalajengking. Nah, sehingga ini tidak khusus untuk orang yang kerasukan jin, akan tetapi sakit apapun bisa, termasuk stroke atau penyakit yang lain, penyakit dalam dan sebagainya. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk fadilah yang ingin didapatkan oleh seorang perempuan ketika banyak kaum laki-laki mendapatkan fadilah ketika diperintahkan untuk sholat di luar untuk berjamaah, terutama sholat Jum'ah. Maka kita harus yakini dan kita ketahui bahwa fadilah itu tidak mesti dihitung dari jumlah, tidak mesti dihitung dengan sebuah pahala yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Akan tetapi sebuah keistimewaan ibadah seseorang bisa dilihat dari kadar muwafaqatus sunnah, dilihat dari kesamaan yang dikerjakan dengan ajaran Nabi SAW. Semakin sama, semakin mirip dan cocok dengan yang diajarkan Nabi SAW, maka ibadah itu sekalipun terlihat sedikit, dia akan memiliki keistimewaan yang besar. Contoh yang gampang adalah ketika seorang wanita dianjurkan untuk sholat di rumah. Maka di saat itu Rasulullah SAW menyampaikannya di kota Madinah dan ada Masjid Nabawi, dan Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Akan tapi pada saat itu Rasulullah SAW menganjurkan kaum wanita untuk sholat di rumah, dan itu lebih afdal daripada seandainya mereka laksanakan sholat di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan itu tidak selalu dihitung dengan jumlah, akan tetapi lebih pada kadar kesesuaian dengan ajaran Nabi SAW. Maka ketika kaum wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, bahkan mereka diperintahkan untuk sholat di rumahnya, maka dia akan justru mendapatkan pahala dengan ketaatannya melaksanakan sholat di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pahala dari ibadah yang dilakukan pada hari Jumat.
Yang ini tidak dikhususkan untuk kaum laki-laki ketika mereka diperintahkan untuk datang lebih awal sehingga mereka bisa mendapatkan pahala orang yang berkorban unta. Kemudian orang yang datang kedua seperti orang yang berkorban sapi. Kemudian orang ketiga akan datang seperti orang yang berkorban kambing dan seterusnya. Kemudian mereka dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Mereka akan mendapatkan pahala salat berjamaah dan seterusnya. Akan tapi ada beberapa ibadah yang sama antara kaum laki dan perempuan, di antaranya memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Ini juga bisa dibacakan atau dilakukan oleh kaum wanita di rumah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa di akhir hari Jumat misalkan. Ini bisa dilakukan kapan saja, atau di rumah juga sekalipun oleh seorang wanita. Maka pada ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan kepada mereka, akan tapi untuk kaum laki-laki, maka yang lebih afdal untuk kaum wanita adalah mengikuti perintah kepada mereka secara khusus. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, naral jihad afdalul a'mal, fahal 'alal nisa'i jihad? Kita memandang bahwa jihad itu merupakan ibadah yang paling istimewa, tapi orang laki-laki saja yang dapat. Apakah kita juga punya kesempatan untuk melakukan jihad? Kata Rasulullah SAW mengatakan, lakunna jihadun la qitala fihi. Kalian punya jihad yang tidak ada perangnya. Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Ada yang riwayat mengatakan bukan lakunna tapi lakinna. Bisa diartikan kalian memiliki, bisa diartikan akan tetapi. Yang jelas kaum wanita memang tidak bisa disamakan dengan kaum laki-laki. Akan tapi yang perlu kita sadari bahwa keistimewaan dan pahala besar yang kita dapat adalah pada saat kita berupaya untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita tidak mengerjakan apa yang semua dikerjakan kaum laki-laki. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini di Pacitan atas dua pertanyaan tadi. Ustaz, kita kembali tersambung bersama penelpon kedua kita dari Singkawang, ada Pak Rizal. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Pak Rizal, silakan pertanyaan Anda. Nah. Barakallahu fiikum Pak Rizal. Begini Ustaz, ketika sholat yang 4 rakaat, duduk tasawuf akhirnya iftiros, itu apakah boleh Ustaz? Yang 4 rakaat? Ya, yang seperti sholat isya gitu. Duduknya tasawuf akhir, duduknya iftiros. Ya. Yang kedua Ustaz, sholat berjamaah antara dua ikhwan, apakah boleh imamnya di depan, makmumnya di belakang, tidak sejajar gitu? Iya. Nah, mohon penjelasan. Syukron jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa namanya? Yang pertama tadi duduk iftiros. Duduk iftiros. Ya, para ulama mengatakan bahwa duduk dengan kondisi apapun boleh dan sah dan ada pahalanya. Akan tetapi mana yang lebih afdal? Ini yang dipahami dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih dekat apa yang dipilih oleh mazhab Hambali dan Syafi'iyah. Kalau tidak salah ingat, mazhab Malikiyah mereka memandang bahwa semua duduk dalam solat dilakukan dengan tawarruk, artinya seperti kita terbiasa melakukan duduk tahiyat akhir. Kaki kiri lebih ditonjolkan dengan berada di bawah kaki kanan. Itu namanya duduk tawarruk. Seperti orang-orang Indonesia ketika mereka duduk tahiyat akhir. Ini namanya tawarruk. Menurut mazhab Malikiyah, semua duduk dalam solat dilakukan dengan tawarruk. Dan menurut mazhab Hanafiyah, semua duduk di dalam solat dilakukan dengan iftirash. Iftirash seperti yang kita biasa lihat orang-orang duduk tasyahud awal. Ya, sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mereka sepakat untuk memilih dua-duanya. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan keduanya. Beliau apabila duduk di 2 rakaat untuk tasyahud, beliau iftirash. Fa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasab al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila beliau duduk di rakaat terakhir,
maka beliau akan duduk tawarruk seperti yang kita lihat itu. Sehingga mazhab Syafi'i dan Hambali mereka mengambil dua model, iftirash maupun tawarruk ini. Kalau seandainya salatnya rubaiyah atau thulathiyah, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat termasuk zuhur dan asar, maka dua-duanya dipraktekkan. Yang depan pakai iftirash, yang belakang pakai tawarruk. Dan itu yang afdal karena sesuai dengan dalil yang kita sebutkan dalam Sahih Bukhari. Akan tetapi semua ulama sepakat kalau mau menggunakan salah satu dari keduanya di semua kondisi duduk tidak apa-apa, sah salatnya. Akan tapi perbincangannya adalah yang afdal. Sehingga ketika salat isya atau salat maghrib ditanya boleh atau tidak iftirash, boleh. Akan tapi yang afdal tawarruk. Dan pada tasyahud awalnya iftirash. Seperti itu wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua adalah shaf untuk orang laki-laki. Apakah boleh salah satu maju, yang satu di belakang padahal mereka hanya berdua? Kalau sah atau tidaknya salat yang mereka kerjakan sah. Akan tetapi mana yang lebih afdal? Yang afdal adalah bersaf seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW salat malam, maka Abdullah bin Abbas ikut bangun, kemudian bersiap, kemudian salat di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditarik. Ini seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka Abdullah bin Abbas ditarik kepalanya, kemudian disuruh berdiri untuk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamani an yaminihi, fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah SAW mengambil kepalaku, kemudian aku digeret untuk berdiri di sebelah kanan beliau. Ini menunjukkan bahwa metode membuat shaf ketika orang yang sholat hanya 2 orang, maka bersebelahan. Imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Dan ini wallahu a'lam, pendapat yang tepat adalah sejajar. Ya, sejajar dan rapat sehingga sama dengan yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau seandainya renggang atau agak maju, salatnya tetap sah, akan tapi wallahu a'lam tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz berkaitan dengan duduk tawarruk atau iftirash ini terkadang bagi jamaah yang di pojok Ustaz ya, karena rapat salatnya sempit, dia tidak bisa mempraktekkan duduk tawarruk Ustaz di rakaat paling akhir ini. Apakah tetap tidak bermasalah? Tidak apa-apa ketika seorang tidak mampu untuk melaksanakan salah satu sunnah karena padat atau karena tergencet 2 orang, maka tidak masalah. Seorang tetap berusaha. Kalau tidak bisa, insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Dan ini tidak pada duduk saja, bahkan yang lain seperti dianjurkan seorang ketika sujud untuk membuka tangannya, melebarkan sayap istilahnya. Fatajafa an jambaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tangannya sehingga tidak ngerapat seperti ini, akan tapi merenggangkan anggota badan yang satu dengan yang lain. Tapi ketika seorang sholat berjamaah, ada kanan ada kiri, maka tidak boleh dia melukai atau bukan melukai, akan tapi mengganggu, mengganggu, menyakiti. Maka dia lakukan semampunya seperti itu. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rizal di Singkawang tadi ya. Kita masih menantikan sore hari ini, silakan yang ingin bergabung, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Kita masih buka kesempatan untuk bertanya di line telepon 0331-544-6087. Tapi sebelum kita sapa kembali penelpon, Ustadz, kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang harus kita bacakan dari pemirsa Fatwa TV yang bergabung di line website dewanfatwa.com, Ustadz. Baik. Yang kedua dari Abdullah di kota Tangerang Selatan, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya walimah hitan dan mengirimkan nasi box kepada tetangga atau teman sebagai bentuk syukuran hitan anak? Lalu yang kedua, Ustaz, apakah ada anjuran sesuai sunnah untuk usia anak laki-laki di hitan? Syukron, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Yang pertama adalah walimatul khitan. Walimah secara bahasa artinya kumpul makan-makan. Ya, sehingga ketika ada orang ingin mengadakan pesta saja, itu bisa dikatakan walimah. Dan secara umum
orang yang diundang untuk sekedar makan-makan dianjurkan untuk datang. Wa idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, maka hendaklah dia datang untuk memenuhi undangan tersebut. Nah, kemudian walimatul khitan atau makan-makan, tasyakuran, pesta karena ada khitan, anak yang disunat. Nah, ini wallahu alam boleh-boleh saja selama tidak diyakini bahwa itu sunnah seperti walimatul urs. Ya. Kalau seandainya wallahu alam, seandainya memang dia tidak meyakini itu adalah sunnah, akan tetapi dia ingin bersyukur saja karena dia anaknya sudah besar, kemudian dikhitankan, berhasil untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khitan untuk anak laki-laki, dan menurut pendapat yang sangat dikuatkan di antara para ulama adalah wajib untuk anak laki-laki yang sudah baligh. Maka dia ingin menerapkan itu tidak masalah selama wallahu alam seperti yang Anda sampaikan tidak diyakini itu adalah sunnah. Ya, adapun sunnah walimah adalah yang dilaksanakan ketika nikah. Rasulullah SAW perintahkan awlim walau bisyah, adakan walimah sekalipun hanya dengan menyembelih kambing. Nah, seperti itu. Adapun khitan, tidak ada anjuran khitan saja, tidak harus tasyakuran, tidak harus walimah. Tapi seandainya dia ingin mengerjakan, maka tidak perlu meyakini bahwa itu merupakan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi masalah berkaitan dengan anjuran usia anjuran yang sesuai usia sunnah untuk khitan. Ini memang tidak ada dalil yang menunjukkan, ya, tidak seperti akikah. Ya, akikah dianjurkan pada hari ke-7. Pun demikian, sebagian ulama memandang bahwa seandainya anak laki-laki mau dikhitan pada hari ke-7 pun tidak masalah. Ya, ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan jangan karena masih terlalu kecil. Nah, sebagian ulama memberikan tanda-tanda umur yang tepat, yaitu ketika usianya belum baligh. Ya, kalau sudah baligh maka dia wajib. Bukan hanya dianjurkan lagi, akan tapi justru sudah wajib. Adapun usia yang dianjurkan mereka katakan adalah sebelum tamyiz, sebelum anak kecil itu besar, kemudian membedakan ini yang bagus, ini yang tidak, antara ini adalah baik atau buruk dan sebagainya, maka ini namanya tamyiz sebelum berbicara tentang usia baligh. Ketika anak kecil masih pada usia mumayyiz. Nah, sebelum mumayyiz mereka dikhitan, maka manfaatnya adalah lebih mudah untuk mereka. Kemudian yang kedua, lebih cepat dalam kesembuhan. Sekalipun kita katakan bahwa memang tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Kalau seandainya bisa dilakukan cepat, maka manfaatnya bisa jadi lebih besar karena dia tidak terbebani ketika sudah besar, sudah wajib, kemudian dia harus buka aurat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan seperti itu yang disebutkan oleh kebiasaan kaum muslimin, ketika lebih cepat, lebih kecil dilakukan khitan, maka kesembuhan akan lebih cepat didapatkan. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan jangan terlalu cepat. Ketika kecil sekali, khawatirnya dia juga belum siap untuk menerima luka seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab, dilihat yang lebih aslah atau besar maslahatnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Tapi sekarang khitan ini Masya Allah teknologinya sudah mulai maju sekali, Ustaz. Bahkan ada teknologi khitan besoknya sudah bisa pakai celana, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini apakah kemajuan seperti ini juga bisa mempengaruhi hukum, Ustaz? Karena hukum asalnya mubah. Nah. Hukum asalnya berubat dengan hal-hal yang selama tidak diharamkan mubah. Nah, khitan diperintahkan, maka kapanpun akan dilaksanakan silahkan saja. Nah, seperti itu. Nah. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk Bapak Abdullah di Tangerang Selatan atas jawaban yang diberikan Ustadz untuk Anda. Tapi Ustadz, kita akan sapa kembali penanya kita di jalur website ya, sambil kita menantikan penelpon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung kepada Ustadz. Dari saudara hamba Allah Ustadz, tepatnya di Kabupaten Lebak, Banten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa yang membolehkan istri menuntut cerai? Apakah perkara tidak dinafkahi juga bisa dijadikan alasan untuk meminta cerai? Karena sebenarnya suami mampu untuk menafkahi tapi enggan untuk menafkahi, bahkan secara terang-terangan bilang kalau dia tidak ingin memberi nafkah.
gara-gara gaji saya lebih besar daripada gaji beliau. Dan ini sudah terjadi selama 5 tahun. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, sebelumnya ini menunjukkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang istimewa sekali. Ini yang diharapkan setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya setiap mukmin dan mukminah, setiap orang Islam yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah mereka mempertimbangkan masa depannya. Bukan hanya karena cinta, sudah terlanjur suka dan sebagainya, akhirnya langsung saja sekalipun orang tua tidak rela. Nah, demikian pula ketika mereka memiliki banyak pertimbangan karena banyak cocoknya, karena sudah terlanjur suka dan sebagainya, banyak kesamaannya, tanpa mempertimbangkan masalah agama. Keharmonisan rumah tangga di antara penyebab terbesarnya adalah bagaimana masing-masing pasangan memahami terhadap agama yang wajib dan dia perlu untuk terapkan sebagai konsekuensi seorang yang beriman. Lalu setelah dia menikah, maka tanggung jawab masing-masing yang harus ditunaikan kepada pasangannya juga harus diketahui. Seperti itu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Maka kalian pertahankan istri kalian dengan kebaikan. Atau kalau ingin diceraikan, ceraikan dengan yang baik. Ya. Dan jangan kalian tahan istri tapi tidak dinafkahi, disakiti agar bisa menyakiti mereka. Ini tidak dibolehkan. Ini namanya kezaliman. Nah, maka ini menjadi pertimbangan setiap mukmin ketika melangsungkan pernikahan, mereka ingin mendapatkan keharmonisan. Yang kedua, ini poin penting. Jangan mudah untuk menjadikan pertimbangan cerai sebagai jalan keluar. Ya, meskipun itu boleh seandainya memang tidak ada jalan keluar selain cerai. Akan tetapi kita harus paham dalam Sahih Muslim bahwa iblis wada'a arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Dalam Sahih Muslim disebutkan iblis menancapkan singgasananya di atas air kemudian mengirim semua pasukannya. Maka mereka akan menunaikan tugas-tugas yang dibebankan. Orang yang setan yang akan mendapatkan pangkat terdekat dan terbesar dari iblis adalah yang berhasil memberikan godaan paling besar. Di antara mereka ada yang lapor mengatakan fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah berhasil melakukan godaan seperti ini, maka iblis akan mengatakan ma fa'alta syai'an. Kamu tidak melakukan apa-apa. Thumma yaji'u ahaduhum. Salah satu dari setan itu datang melapor kemudian mengatakan ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak tinggalkan dia sampai aku berhasil memisahkan, menceraikan antara suami dan istrinya. Dan dalam hadis itu kemudian dikatakan fayudnihi minhu wa yaqul anta. Ya, maka iblis mendekatkan, meninggikan pangkat dan jabatan setan yang berhasil menimbulkan perceraian antara seorang dengan istrinya, kemudian dipuji-pujinya, kamu betul-betul hebat dan sebagainya. Sehingga perceraian itu merupakan sesuatu yang membahagiakan syaitan. Maka sebisa mungkin seorang mukmin mencari jalan keluar selama perceraian belum menjadi satu-satunya solusi. Dalam Al-Quran dikatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian khawatir akan terjadi perpecahan di antara suami dan istri, hendaklah masing-masing kubu atau masing-masing pasangan mengutus seorang kepercayaannya, perwakilan, kemudian merundingkan. Siapa tahu ada titik temu di antara dua pasangan ini, sehingga seandainya mereka memang berharap ada perbaikan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik, akan menyatukan mereka. Seperti itu. Kemudian poin ketiga adalah masalah nafkah. Ya. Masalah nafkah merupakan kewajiban laki-laki. Ya, dan itu yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, laki-laki menjadi seorang pengayom, pemimpin karena nafkahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki menjadi pengayom perempuan karena memang Allah Azza wa Jalla lebihkan sebagian hambanya di antara yang lain. Laki-laki dilebihkan
di atas perempuan dan juga nafkah yang mereka berikan. Maka sudah menjadi kewajibannya seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, bukan perlu hitung-hitungan. Sekalipun seorang istri lebih kaya, banyak penghasilan dan sebagainya. Sehingga kalau seandainya dia memiliki pertimbangan, saya tidak ingin istri saya lebih kaya dari saya, maka dari awal dipertimbangkan, bukan setelah menikah ternyata penghasilan dia, harta dia lebih banyak lalu dia tidak mau menafkahi. Ini urusan lain. Ya, ini lain pula ketika seorang istri dari awal sudah mengatakan saya tidak butuh nafkah. Ya, saya sudah cukup dan saya sekedar mendapat pengayoman dan juga bisa bersama sudah cukup. Itu urusan lain. Akan tetapi hukum asalnya seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tanpa memandang berapa penghasilan masing-masing. Kemudian apakah boleh seorang wanita menuntut cerai karena tidak dinafkahi? Wallahu a'lam. Para ulama membahas hal ini di dalam buku-buku fikih mereka. Di antaranya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau katakan ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab seorang istri menuntut cerai suaminya. Di antaranya adalah ketika suaminya berakhlak buruk, ya, berakhlak yang tidak baik, suka memukul, menghina di depan orang dan sebagainya. Kemudian di antaranya adalah suami yang meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak salat, bahkan melakukan dosa-dosa besar seperti minum khamr, main judi dan sebagainya. Nah, maka sang istri boleh menuntut cerai. Termasuk di antaranya adalah nafkah ketika sengaja tidak diberikan. Ini menurut wallahu alam mayoritas para ulama. Sebagian ulama yaitu madhab Abu Hanifah, beliau berkatakan hendaklah seorang istri sabar dan dia berupaya untuk ridha dengan apa yang diberikan suaminya sekalipun sedikit. Nah, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Orang yang memiliki harta hendaklah dia memberikan nafkah apa yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sedangkan orang yang kebetulan rezekinya memang sempit, maka dia hendaklah memberikan sesuai yang dia mampu, dan Allah Azza wa Jalla tidak membebani kecuali apa yang dia mampu. Sehingga dari ayat ini Abu Hanifah rahimahullah dan juga yang bersepakat dengan beliau mengatakan bahwa wanita yang tidak mendapatkan nafkah hendaklah dia bersabar. Akan tapi jelas apa yang kita sampaikan tadi, memang ketika seorang wanita tidak mendapatkan nafkah, dia berhak untuk menuntut cerai. Akan tetapi kita kembali mengingatkan, selama masih ada pintu untuk perbaikan, jangan terburu-buru untuk melakukan perceraian. Terutama ada beberapa hal yang perlu disadari. Ketika seperti yang tadi disebutkan pada redaksi pertanyaan, karena penghasilan sang istri lebih besar dari penghasilan suami, ini merupakan suatu yang diketahui secara moral di tengah masyarakat. Dan bisa jadi ada beberapa hak suami yang memang digugurkan ketika sang istri bekerja untuk mendapatkan gaji, apalagi lebih besar dari suami. Ketika sang istri wajib untuk menunaikan hak-hak suami, memberikan pelayanan, perhatian, penyambutan, melepaskan ketika suami bekerja, dan itu bisa jadi tidak didapatkan ketika sang istri juga sibuk dengan pekerjaan. Tidak serta-merta bekerja di luar rumah, bisa jadi pekerjaan di dalam rumah menyita banyak waktu untuk perhatian kepada suami. Ini jadi pertimbangan yang lain. Ya, maka ketika suami terkadang memahami dan memaklumi istri bekerja, dia bisa jadi bersabar ekstra keras untuk menerima keadaan hak-hak dia yang gugur gara-gara pekerjaan sang istri. Nah, entah apalagi kalau seandainya sampai istri keluar bekerja. Belum kalau seandainya di tempat pekerjaan sang istri terjadi hal-hal yang memicu kecemburuan. Ya, ini urusan yang lebih parah lagi. Maka intinya banyak yang perlu dievaluasi sebelum seseorang memutuskan untuk menuntut cerai atau menjatuhkan cerai. Ya, banyak yang harus
evaluasi, dipertimbangkan, diskusikan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak bisa untuk diskusi sendiri, maka tidak apa-apa melibatkan orang-orang kepercayaan dari masing-masing pasangan agar terjadi perundingan yang bisa menghasilkan hal yang lebih bijaksana. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Kabupaten Lebak ya. Jadi tidak asal memutuskan Ustaz, apalagi mungkin sama-sama kondisi emosi Ustaz. Ya, wallahu a'lam, Allahu musta'an. Nah Ustaz ya, semoga Allah jaga dan semoga Allah berkahi pernikahannya. Ustaz, kita kembali tersambung bersama penelpon kita yang keempat sore hari ini, ada Bapak Maman dari Madura. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Maman, silahkan Pak Maman. Mau tanya masalah sholat Ustaz. Nah, silakan Pak Maman. Sholat itu imam itu ada yang bacaannya tertil, ada yang keras. Nah, kalau kita Keras cepat maksudnya ya? ya Keras, Cepat atau keras gimana maksudnya? volumenya keras atau seperti apa nih Pak? Suaranya lantang seperti itu? keras bacaannya Cepat. cepat ya. Oh cepat, baik. Nah, kalau ada imam yang cepat bacanya, yang makmum banyak yang tidak nututi. Apakah makmum baca surah Fatihah itu kalau cepat tanpa tajwid, apa boleh itu? Karena mengejar imam. Apa makmum itu harus tartil pakai tajwid, pelan-pelannya itu apa ngejar imam? Kalau otomatis kalau ngejar imam itu kadang nggak kena tajwid. Gini, apa itu boleh? Apa tidak boleh? Harus pelan-pelan, harus tartil makmum itu. 1, 2, masalah yang itu jahar itu, kalau imam sampai di tengah-tengah surat Al-Fatihah, kita ada yang mengatakan mendengarkan itu tanpa baca Fatihah, mendengarkan imam kan tidak apa. Kalau imam di separuh Fatihah itu mendengarkan, apa itu boleh ikut imam nantinya tanpa baca Fatihah? Itu pertanyaan kedua. Tanpa membaca surat Al-Fatihah saat imam membacakan, seperti itu Pak ya maksudnya. Apakah diperbolehkan? Ya, nututi di tengah cuma Fatihahnya imam. Baik. Maksudnya berarti terlambat ya sholatnya Pak ya? Imam sudah masuk ke pertengahan membaca surat Al-Fatihah, seperti itu? Ya, kita mendengarkan saja kan boleh katanya. Bisa baca Fatihah. Sholat pertama atau kedua kalau insya itu. Waktu itu makmum menutupi cuma Fatihahnya di pertengahan. Apa ngulang di depan Fatihahnya makmum itu, apa mendengarkan imam di separuh itu sudah. Baik. Cukup Pak pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini hampir sama Ustaz, pertanyaan pertama kedua Iya. satu tema Ustaz. Pertanyaan pertama, apabila imam membaca Al-Fatihahnya atau bacaannya secara umum terlalu cepat, lalu makmum kesulitan untuk mengikuti. Biasanya kalau sholat yang dibaca adalah sir atau yang dilirihkan suaranya. Terkadang bacaan imam ini kebanyakan relatif lebih cepat daripada sholat jahriyah atau sholat yang suaranya keras. Nah, wallahu a'lam, selama bacaan imam yang cepat itu tidak berlebihan cepatnya, sehingga masih tetap secara standar makmum bisa membaca surat Al-Fatihah, maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Nah, termasuk juga barangkali sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan suaranya dan bisa didengar. Ketika seorang imam membaca dengan bacaan yang cepat, akan tetapi cepatnya masih bisa didengar, kemudian bisa diikuti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu masih bisa diikuti. Ya, sekalipun memang tidak sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin, memang tidak harus seperti itu. Ya, sehingga ketika ada imam yang cepat bacaannya tapi masih standarnya, maka bisa diikuti dan insya Allah sah, tidak masalah. Dan tidak harus mentartil seperti orang yang belajar tajwid di depan gurunya, apalagi seperti di kaset. Itu tidak harus, sama sekali tidak harus. Jadi sekedar seorang baca Al-Fatihah sesuai dengan huruf-hurufnya, tidak sampai merubah maknanya, sudah cukup insya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah cukup insya Allah. Seperti itu. Sehingga kalau imamnya pun cepat,
dan masih memungkinkan untuk seperti itu tidak apa-apa. Lain kalau seandainya imam sudah alhamdulillah amin, seperti ini sudah wallahu a'lam, ini perlu dikoreksi ya. Salat yang sampai tidak bisa didengar suaranya, tidak diketahui baca apanya, nah ini perlu dikoreksi seperti itu wallahu a'lam. Akan tapi selama masih wajar tidak apa-apa. Dan tidak harus tartil-tartil seperti seorang murid yang sedang membaca latihan baca di depan gurunya. Yang kedua adalah membaca ketika imam membaca suara keras. Memang khilaf di antara sebagian fuqaha atau ahli fikih. Sebagian mereka mengatakan orang yang menjadi makmum imam yang suaranya keras. Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ketika sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum mencukupkan dengan bacaan imam. Dan ini ada dalil dalam sebuah hadis disebutkan, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang salat menjadi makmum seorang imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Ya. Akan tetapi wallahu a'lam, ini bukan pendapat yang rajih atau yang kuat. Sedangkan pendapat yang lebih kuat wallahu alam dan hati-hati adalah pendapat yang mengatakan tetap wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah pula sekalipun dia salat di belakang imam. Ya, dalilnya dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka biarpun dia mendengarkan imam yang sedang membaca Al-Fatihah, maka dia pun tetap membaca Al-Fatihah. Kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah di awal sampai akhir, kemudian kita baru membaca Al-Fatihah setelah imam membaca, sehingga bacaan kita bersamaan dengan bacaan imam dalam membaca surat kedua setelah surat Al-Fatihah, tidak apa-apa. Nah, sehingga pertanyaan tadi, kalau kita masuk kemudian imamnya sudah di tengah-tengah surat Al-Fatihah, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita baca lagi Al-Fatihah secara lengkap seperti itu. Kalaupun akan membaca setelah imam membaca per ayat surat Al-Fatihah juga tidak apa-apa, yang penting kita membaca surat Al-Fatihah, dan itu yang lebih aman biiznillah taala wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk Bapak Maman di Madura yang sudah bergabung tadi di line telepon. Ustaz, kita akan sapa kembali penanya kita di jalur website dari saudari Meila di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan badal umroh? Apakah hal ini sesuai dengan syariat Islam? Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Badal umroh artinya adalah seseorang mengumrohkan orang lain. Orang tidak mampu untuk melaksanakan umrah karena sudah sakit, tua, dan tidak mungkin untuk berangkat lagi, atau sudah meninggal, maka ada orang lain yang siap untuk mengumrahkan dia. Maka mungkin keluarganya, apabila orang yang bersangkutan sudah meninggal, maka ahli warisnya menyiapkan harta atau biaya untuk orang lain yang siap mengumrahkan. Nah, ini menjadi ibadah untuk orang lain yang memang ada syariatnya, dilakukan oleh orang lain, dan pahalanya akan sampai kepada orang yang mewakilkan. Nah, dalil ini berkaitan dengan haji. Akan tapi para ulama tidak membedakan antara umrah dengan haji, sehingga orang yang menyatakan bisa ada badal haji, maka badal umrah pun juga bisa seperti itu. Syaratnya juga sama. Orang yang akan menghajikan atau orang yang akan mengumrahkan sudah terlebih dahulu melaksanakan haji atau umrah. Kalau misalkan saya sebagai wakil, saya belum pernah haji sebelumnya, maka saya tidak boleh menghajikan orang lain. Harus saya lakukan haji untuk diri saya sendiri dulu, baru saya bisa menghajikan orang lain dan menerima badal haji tadi. Sebagaimana kalau saya sudah umrah, maka saya baru bisa melakukan umrah untuk orang lain, dan saya bisa untuk menerima badal umrah seperti itu, dan itu disyariatkan wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, lebih diprioritaskan mana, Ustaz? Haji dulu atau umroh dulu, Ustaz? Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, wallahu a'lam, sebagian ulama memandang umrah tidak wajib seperti haji, sehingga yang lebih ditekankan adalah haji dulu. Nah, berarti seperti badal itu. haji, Ustaz, ya? Wallahu a'lam bissawab. Nah. Badal haji kalau seandainya dia tidak mampu lagi, sudah meninggal atau dia sudah tidak mampu karena sakit, tua dan sebagainya, tapi selama dia masih mampu, maka tidak dianjurkan badal atau menggantikan untuk orang lain, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat untuk penanya kita, saudari Meila di Tasikmalaya.
Ustaz, seperti itu jadi pertanyaan terakhir untuk perjumpaan Baik. kita di kesempatan sore hari ini. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat Naam, dan insyaallah. mudah-mudahan sesuai dengan dalil. Kalau seandainya tidak, kita siap untuk merujuk. Wallahu Nah, taala Ustaz, alam. syukran. Baik, bagi pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dan juga pendengar radio dimanapun Anda semuanya berada, sekian untuk perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Anda bisa menyaksikan program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Dan jangan lewatkan sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Barat akan hadir program live interaktif Ekonomi Islam yang diampu oleh Ustadz Dr. Erwan Ditarmizi MA. Anda juga bisa bergabung nantinya untuk stasiun Fatwa TV Jakarta. Dan sore hari ini kita harus pamit. Jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media kami di YouTube @fatwa_tv_official atau juga di Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter di @dewanfatwa_pa. Kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu kembali insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.